Di sebuah kota tua di Eropa, suara itu masih berkumandang setiap hari. Saat Ramadan menyapa, ingatanku kembali melayang kepadanya. Pada sebuah negeri kecil indah dengan sejarah panjang di jantung semenanjung Balkan yang sempat kukunjungi menjelang Ramadan tahun lalu, Bosnia dan Herzegovina. Bicara tentang dunia Islam, pikiran kita sering melayang ke Timur Tengah, ke Mekah, Madinah, atau Istanbul. Tapi sedikit yang tahu bahwa di jantung Eropa ada sebuah negeri di mana Islam sudah hidup lebih dari 500 tahun. Negeri itu adalah Bosnia dan Herzegovina, negara Eropa yang lebih dari setengah penduduknya memeluk agama Islam dan memiliki beragam tradisi menarik saat Ramadan. Tidak seperti bayangan umum tentang Eropa, Bosnia dan Herzegovina menyuguhkan pemandangan yang berbeda. Di sini, masjid-masjid tua berdiri di antara bangunan abad lampau, dan suara azan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Di sini, kita juga mudah berpapasan dengan bule-bule berkerudung atau bule yang menyambut hangat dengan sapaan, "Assalamualaikum, sister." Aku berkunjung ke Bosnia dan Herzegovina pada Februari yang lalu. Saat itu udara masih dingin, salju turun perlahan, dan Mostar yang kusambangi terlihat tenang seperti kota tua di Eropa pada umumnya. Tapi kami baru sadar kemudian bahwa Ramadan sebenarnya tinggal hitungan hari. Sayang sekali kami harus pulang kembali ke tanah air tepat sebelum Ramadan datang di Bosnia. Dan mungkin justru karena itulah aku jadi ingin memahami bagaimana Ramadan dirayakan di Bosnia. Sehingga saat tiba waktunya harus kembali ke Indonesia, aku pun mencari tahu lebih jauh tentang bagaimana Islam tumbuh dan hidup di Bosnia, juga seperti apa kehidupan Muslim Bosnia ketika Ramadan tiba. So, check it out. Bosnia dan Herzegovina adalah negara di Eropa dengan komunitas Muslim terbesar. Di Bosnia, Islam sudah menjadi bagian dari sejarah selama lebih dari 5 abad. Islam hadir di Bosnia setelah wilayah ini masuk dalam kekuasaan Kesultanan Ottoman pada abad ke-15. Selama hampir 5 abad pemerintahan Ottoman, Islam berkembang pesat di Balkan. Banyak masyarakat lokal yang memeluk Islam, dan hingga hari ini komunitas Muslim tetap menjadi bagian penting dari identitas negara ini. Saat ini, lebih dari 50% penduduk Bosnia memeluk agama Islam, menjadikannya komunitas agama terbesar di negara ini. Mereka umumnya berasal dari suku Bosniaks, meskipun ada juga yang mu'alaf dari suku lainnya. Mereka adalah orang Eropa, berbahasa Slavia, dan berbudaya Balkan. Islam di Bosnia berkembang dengan karakter yang unik. Sebagian besar Muslim Bosnia mengikuti mazhab Sunni Hanafi. Tradisi yang juga berkembang di Turki dan sebagian Asia Tengah.
Namun, kehidupan Muslim Bosnia juga dipengaruhi sejarah Eropa yang panjang, mulai dari kekuasaan Ottoman, Kekaisaran Austria-Hongaria, hingga masa Yugoslavia yang sekuler. Karena itu, Islam di Bosnia sering digambarkan sebagai Islam Eropa. Berakar kuat pada tradisi, tetapi hidup berdampingan dengan masyarakat multikultural dan multiagama. Kota-kota seperti Sarajevo dan Mostar berkembang dengan arsitektur warisan Ottoman. Masjid berkubah, madrasah, hammam, bazar, hingga jembatan batu yang kita lihat hari ini, sebagian besar berasal dari masa itu. Seperti di Mostar ini, menyusuri setiap sudutnya, kita seperti diajak untuk mundur kembali ke abad pertengahan ketika Ottoman berkuasa dan menyebarkan pengaruh Islam di Eropa. Di kota bernama Mostar inilah, di mana suara panggilan Sang Maha Pencipta bergema memenuhi langit kota yang bernuansa abad pertengahan, membuat langkah-langkah para wisatawan terhenti hanya untuk mengabadikan suasana magis itu. Islam di Bosnia adalah bagian dari sejarah panjang perjalanan sebuah bangsa. Setelah Kesultanan Ottoman mundur pada akhir abad ke-19, Bosnia berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Austria-Hongaria. Namun, terbunuhnya putra mahkota Austria-Hongaria di jantung Sarajevo memicu Perang Dunia I dan meruntuhkan kekaisaran. Dan Bosnia kemudian masuk menjadi bagian dari sebuah negara bernama Yugoslavia. Pada masa Yugoslavia yang sosialis dan sekuler, praktik keagamaan sempat mengalami pembatasan. Namun, identitas Islam masyarakat Bosnia tetap bertahan, terutama melalui tradisi keluarga dan komunitas. Salah satu konflik paling tragis di zaman Eropa modern terjadi pada tahun 92 hingga 95, yaitu Bosnian War. Sebuah konflik berdarah yang pecah setelah runtuhnya Yugoslavia. Banyak kota hancur, termasuk masjid-masjid bersejarah yang sudah berdiri selama ratusan tahun, juga tradisi keagamaan yang hidup bersamanya. Tragedi paling memilukan terjadi pada tahun 1995, ketika lebih dari 8.000 laki-laki Muslim Bosnia dibantai dalam peristiwa yang dikenal sebagai genosida Srebrenica. Namun setelah perang berakhir, masyarakat Bosnia perlahan membangun kembali kehidupan mereka. Kota-kota yang rusak diperbaiki, masjid-masjid yang hancur direkonstruksi. Tradisi yang sempat hilang mulai dihidupkan kembali, termasuk tradisi Ramadan yang sempat terhenti. Di Sarajevo, ibu kota Bosnia yang pernah rusak dan diisolasi saat perang, kita dapat dengan mudah menemukan rumah-rumah ibadah komunitas Muslim Bosnia. Total ada lebih dari 100 masjid yang tersebar di seantero kota Sarajevo yang kini berpenduduk sekitar 250.000 sampai 400.000 jiwa ini. Umumnya, masjid-masjid ini berarsitektur Ottoman dengan menara yang luncing menjulang, dengan kubahnya, dengan kombinasi unik bahan marmer, bebatuan, juga kayu-kayu berat yang sudah ditimpa zaman. Salah satu yang paling ikonik adalah Masjid Gazi Husrev Bey yang lokasinya tepat di jantung pasar tua Baskarcia. Dibangun oleh Gubernur Ottoman Gazi Husrev Bey pada abad ke-16,
Masjid ini sekarang tidak hanya menjadi pusat ibadah, tapi juga menjadi pusat studi dan dakwah Islamiyah di Bosnia. Tempat wudhunya ke masjidnya. Ini kompleknya nih. Dan ini ada gedung apanya ya, museumnya kah? Nanti kita lihat. Selepas berkunjung ke Masjid Gazi Husrev Bey, kita bisa menghabiskan waktu menyusuri lorong-lorong pasar tua Baskarsia yang menawan, belanja souvenir dan kuliner, atau sekedar duduk-duduk di pelataran kafe sambil menyesap kopi khas Bosnia dan menikmati suasana kota tua. Jejak Islam di Mostar, sebuah kota kecil di tenggara Sarajevo, malah lebih kental lagi. Dibelah oleh sungai Neretreva yang berkilau hijau zamrud, kota tua yang seperti muncul dari abad pertengahan ini menjadi rumah bagi banyak masjid ikonik berusia ratusan tahun, museum, hingga pemakaman khas muslim. Salah satu yang paling populer yaitu Masjid Koski Mehmed Pasha, dengan menaranya yang tinggi menjulang, menghadap langsung ke jembatan Starimos, dan boleh dikunjungi umum untuk menikmati lanskap kota dari ketinggian. Kemudian ada juga Masjid Korados Bey, salah satu masjid terbesar dan terindah di Herzegovina yang dibangun pada abad ke-16. Lalu ada juga Masjid Nesu Aga Vučaković yang masih berada di dalam area kota tua. Bermalam di jantung kota ini, setiap fajar tiba, kami disuguhi lantunan azan yang lembut bersahutan menembus udara dingin Mostar di bulan Februari. Jejak Islam juga masih bisa kita temukan dengan terang benderang di Blagaj, sebuah desa kecil tidak jauh dari tenggara kota Mostar. Di desa Blagaj yang secara harafiah berarti sejuk ini, ada sebuah tekija atau teke, yaitu sebuah rumah darwis yang dibangun oleh para sufi dari masa Ottoman. Letaknya tepat di mulut Buna River atau Sungai Buna, yang merupakan salah satu sumber mata air terbesar di Eropa, tersembunyi secara dramatis di bawah kaki tebing yang curam menjulang. Blagaj Teke pernah menjadi pusat spiritual bagi para sufi. Mereka datang ke sini untuk beribadah, bermeditasi, dan mencari kedamaian. Hingga kini, fungsi Teke di desa Blagaj ini masih sama. Dalam tradisi Sufisme, alam dipandang sebagai bagian dari perjalanan spiritual manusia. Karena itu, kompleks Teke ini dibangun menyatu dengan lingkungan sekitarnya. Berdiri di sini, dengan suara air yang mengalir dari dalam tebing, rasanya seperti waktu berjalan lebih lambat. Rasa tenang, tentram, damai, dan nyaman. Memang tidak salah para sufi di masa lampau memilih bertafakur di desa Blagaj yang sejuk, jauh dari ingar-bingar dunia. Ramadan menjadi momen penting bagi komunitas Muslim Bosnia. Dan meskipun Bosnia berada di daratan Eropa, suasana Ramadan di sini terasa begitu akrab bagi banyak Muslim dari berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Aku memang tidak sempat merasakan Ramadan secara langsung di Bosnia. Hanya hitungan hari setelah aku pulang ke Indonesia, barulah Ramadan datang. Duh, sayang sekali rasanya. Bagi warga Bosnia, Ramadan tidak hanya tentang menahan lapar dan haus. Ini adalah waktu untuk berkumpul, mempererat komunitas, dan berbagi makanan dengan keluarga dan tetangga. Beragam dokumentasi menunjukkan suasana Ramadan di Bosnia terlihat hidup dan semarak. Masjid-masjid dipenuhi jamaah salat tarawih, tadarus Al-Quran, dan kajian malam. Anak-anak bermain di halaman masjid setelah berbuka. Keluarga dan kerabat berkumpul untuk berbuka puasa. Di beberapa kota,
Bahkan diadakan buka puasa bersama dalam jumlah besar. Di Mostar misalnya, ribuan orang berbuka puasa bersama di bawah jembatan Starimos. Di Sarajevo bahkan pernah diadakan Sarajevo Ramadan Festival. Festival budaya yang merayakan seni, musik, dan tradisi Islam selama bulan Ramadan. Festival ini bukan hanya untuk umat muslim, tetapi juga untuk membangun dialog antar agama dan mempererat masyarakat Bosnia yang beragam. Di negeri yang pernah dilanda konflik etnis dan agama, Ramadan menjadi pengingat bahwa spiritualitas juga bisa menjadi jembatan. Menjelang berbuka puasa, pemandangan yang sangat khas muncul di Bosnia, yaitu antrean panjang di depan toko roti. Setiap Ramadan, warga di sini menunggu somun. Itu roti tradisional Balkan yang jadi makanan khas Ramadan. Dimakan bersama hidangan khas seperti topak, campuran keju, krim, juga telur yang hangat. Ada satu tradisi yang sangat unik yang mungkin cuma ada di Bosnia. Di Sarajevo, ibu kota Bosnia dan Herzegovina, Ramadan ditandai dengan dentuman meriam dari Zuta Tajiba atau Yellow Fortress, atau kalau dalam bahasa Indonesia, Benteng Kuning. Jadi, setiap hari selama Ramadan, meriam ditambahkan dari bukit kecil yang menghadap kota Sarajevo ini untuk menandai waktu berbuka puasa. Dan seringkali didahului dengan pelepasan balon dan sorakan dari warga. Tradisi ini juga berasal dari zaman Ottoman dan sampai kini terus dilakukan meskipun sempat terhenti pada masa pemerintahan Yugoslavia. Sejak Bosnia lepas dari Yugoslavia, tradisi kuno ini hidup kembali dan hingga hari ini masih menjadi bagian dari tradisi Ramadan di Sarajevo. Coba saja aku stay 2 hari lagi di sini. Aku bisa menyaksikan tradisi yang melintas abad ini. Bosnia dan Herzegovina mungkin bukan tempat pertama yang terlintas di pikiran kita ketika berbicara tentang dunia Islam. Tapi negara ini memiliki salah satu komunitas Muslim tertua di Eropa. Perjalananku ke Bosnia sebenarnya tidak direncanakan untuk mencari cerita tentang Ramadan ataupun tentang komunitas Islam di Bosnia. Aku hanya datang sebagai seorang traveler, tapi menyusuri jalanannya, mengunjungi kota-kota tuanya, masjidnya, museumnya, alamnya, peninggalan abad pertengahan yang masih bertahan hingga kini, juga berinteraksi dengan para penduduknya. Aku menemukan sesuatu yang lebih dari sekedar destinasi wisata. Aku menemukan kisah tentang bagaimana sebuah komunitas tua menjaga iman, menjaga tradisi dan identitas mereka, bahkan di tengah perjalanan bangsa yang panjang dan penuh lika-liku. Aku juga menemukan bahwa Islam di Bosnia bukanlah cerita baru. Ia bukan hanya tentang agama dan keyakinan. Ia telah menjadi bagian dari budaya dan identitas masyarakat yang telah hidup di jantung Eropa selama berabad-abad, yang terus bertahan melewati masa kekaisaran, perang, dan perubahan zaman. Ketika azan berkumandang di jantung Balkan ini, aku yang berasal dari negara mayoritas Muslim menjadi sadar bahwa dunia ini jauh lebih beragam dari yang kubayangkan. Bahwa Islam tidak hanya hidup di timur. Di sudut Eropa ini, ia tumbuh dengan caranya sendiri. Berpadu dengan sejarah Balkan, budaya Slavia, dan perjalanan panjang sebuah bangsa. Dari desa terpencil Blagaj, dari kota kecil Mostar, dan dari Sarajevo yang pernah menjadi simpul persimpangan sejarah dunia, Ramadan selalu menemukan jalannya untuk terus menyala.
bahkan di jantung Eropa. Dan siapa tahu suatu hari nanti aku akan kembali dan merasakan sendiri Ramadan di Bosnia dan Herzegovina.